Halo sahabat Crypto Academy, jumpa lagi dengan seminar nasional spesial kita malam hari ini yang judulnya adalah Financial Revolution ya. Hari ini sudah terdaftar sekitar 340 peserta dan selamat untuk Anda yang sudah mendaftar dalam program seminar nasional yang spesial ini, di mana malam ini kita akan bahas mengenai digital strategi untuk melipat gandakan aset Anda tentu saja ya. Dan sekali lagi saya Lee Jun Sang adalah konsultan keuangan yang tentu saja akan siap membantu Anda memberikan edukasi. Sekali lagi semua keputusan investasi ada di tangan Anda sendiri. Mari kita mulai sahabat sekalian untuk membahas mengenai Financial Revolution. Sahabat sekalian, saya yakin Anda memiliki impian yang ingin Anda kejar di 5 tahun ke depan. Lalu, apa yang telah Anda lakukan saat ini untuk mengejar impian Anda? Selalu ada dua cara penting yang dipilih oleh manusia di muka bumi tentu saja. Yang pertama adalah bekerja atau berbisnis, dan kemudian mengejar impian. Dan ada juga yang tipe yang kedua, yaitu bekerja dan berbisnis untuk berinvestasi lebih dulu. Setelah itu hasil investasinya digunakan untuk membeli impian. Jadi Anda ada di mana? Tentu saja Anda yang tahu Anda ada di mana ya. Kita akan lihat cara kerja pertama, yaitu Anda mengejar impian Anda dengan cara bekerja atau berbisnis hari ini. Dan cara ini tentu saja dipilih oleh sekitar 90% penduduk bumi. Tentu saja cara ini membuat Anda tidak bisa freedom of time, karena segala hal itu bergantung kepada diri Anda sendiri. Artinya Anda akan berputar terus mengejar impian dengan tidak punya waktu, dan Anda akan makin sibuk. Karena yang namanya impian tentu saja akan makin besar ya. Dan otomatis Anda harus bekerja lebih keras, dan Anda harus berbisnis dengan lebih giat lagi untuk menghasilkan impian-impian yang lebih besar lagi. Cara kerja kedua yang tentu saja dilakukan oleh sekitar 10% orang di muka bumi, mereka awalnya tetap bekerja dan berbisnis, kemudian mereka itu hasil daripada pekerjaan dan bisnis mereka investasikan lebih dulu. Setelah hasil investasinya menghasilkan, baru mereka membeli impian-impian mereka. Tentu saja untuk bisa mencapai hal yang lebih luar biasa, saya sangat menyarankan Anda melakukan ini ya, karena semuanya tidak tergantung kepada Anda lagi nantinya, tapi tergantung kepada investasi yang Anda pilih. Tentu saja dalam melakukan investasi ini selalu ada dua pilihan. Yang pertama adalah berinvestasi dalam uang fiat, dan yang kedua adalah berinvestasi dalam yang namanya uang digital. Apa perbedaan keduanya? Kita akan bahas pada slide berikutnya. Ini adalah gambaran rekan-rekan sekalian aset di muka bumi yang menjadi sumber investasi daripada penduduk dunia. Saat ini total global asset value adalah 900 triliun dolar tentu saja, di mana sebagian besar disimpan dalam bentuk aset dalam bentuk fisik, dan sebagian besar lagi aset dalam bentuk financial. Di mana sekitar 99,86% dari total 900 triliun dolar itu disimpan dalam bentuk uang fiat. Artinya menghasilkan uang fiat investasinya ya. Yang pertama ada real estate 330 triliun. Mungkin Anda juga berinvestasi di bidang ini ya, properti. Yang kedua bond atau surat hutang atau obligasi atau sekitar 300 triliun. Kemudian ada di uang ya, uang fiat ya 120 triliun. Di dalamnya termasuk deposito, tabungan dan sebagainya. Kemudian komoditas ada sekitar 115 triliun. Kemudian ada mobil mewah dan juga barang-barang koleksi yaitu sekitar 6 triliun. Barang kesenian ya sekitar 18 triliun ya, emas ya sekitar 16 triliun. Dan itu semua yang saya sebutkan tadi merupakan jenis daripada uang fiat ya, atau fiat money tentu saja ya. Nah, saat ini ada satu model ya aset investasi yang disebut sebagai digital asset ya, yang disebut dengan nama Bitcoin ya. Yang pojok kiri atas Anda bisa lihat nilainya masih sangat kecil. Hari ini penduduk dunia berinvestasi dalam digital asset ini hanya sekitar 1,3 triliun saja ya. Jadi sekali lagi 99,86% masih berinvestasi dalam physical dan financial asset. Jadi sahabat sekalian ya, kita tadi udah melihat bahwa ada dua jenis aset investasi, yaitu dalam uang fiat dan dalam uang digital ya. Sekarang kita akan lihat sahabat sekalian ya, mengapa saya tidak menyarankan Anda gitu ya untuk menyimpan dalam uang fiat atau berinvestasi dengan hasil uang fiat. Karena pada kenyataannya memang uang fiat itu mengalami penurunan value atau kekuatannya itu menurun terus ya, dan kekuatannya itu menurun drastis sahabat sekalian ya, yaitu lebih dari 80% setiap 10 tahun sekali. Ya, kenapa bisa begitu? Kita akan lihat nanti kenapa bisa begitu ya. Tapi kalau saya ingin perlihatkan Anda, ini adalah satu contoh agar Anda bisa lebih mudah membayangkan bagaimana menurunnya nilai uang tahun ke tahun ya, uang fiat terutama. Misalnya di sebelah kiri Anda bisa lihat properti atau rumah di tahun 2016. Waktu itu harganya adalah 288.400 US dollar. Kemudian 2020 ya, rumah yang sama harganya kalau dibeli sudah meningkat value-nya ya menjadi 328.900 dolar. Ya, kemudian di tahun 2024 meningkat lagi harganya menjadi 434.700 US dollar. Mengapa bisa lebih banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli rumah yang sama? Jawabannya karena nilai uang itu yang turun. Ya, jadi karena nilai uang yang turun sehingga akhirnya untuk membeli rumah yang sama itu harus menggunakan uang yang jauh lebih banyak. Ya, karena nilai uang itu sendiri menurun. Nah, itulah yang disebut sebenarnya dengan inflasi ya. Jadi bukan harga rumahnya naik, tapi yang sebenarnya terjadi adalah nilai uang yang turun ya. Satu contoh lagi yang sebelah kanan untuk memperlihatkan lebih jelas lagi. Di tahun 2000 ya, satu lembar uang 100 dolar Anda bisa gunakan belanja satu keranjang penuh di swalayan.
Namun di 2010 dengan uang yang sama $100, Anda paling hanya bisa berbelanja separuh keranjang saja. Namun di 2024 ya dengan uang yang sama $100, Anda mungkin hanya bisa belanja sedikit sekali barang ya dengan uang yang sama, sahabat sekalian ya. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya inflasi. Ya, inflasi menggerus kekayaan Anda tanpa Anda sadari karena nilai uangnya menurun sekitar 80% setiap 10 tahun sekali. Lalu sahabat, mengapa uang fiat menurun nilainya? Ya, satu contoh ini saya perlihatkan adalah value atau purchase power atau kekuatan daripada US dollar ya. Ini adalah perjalanan harga US dollar atau purchase power dari 100 tahun terakhir. Ya, dimana kalau kita lihat kekuatannya US dollar dari tahun ke tahun itu makin menurun kekuatannya dalam 100 tahun ya. Mengapa bisa begitu? Penyebab pertamanya adalah karena sejak tahun 71 ya uang yang dicetak oleh pemerintah itu tidak lagi terhubung dengan jaminan emas. Dimana sebelum tahun 71 setiap pencetakan uang harus disertai dengan jaminan emas. Namun sejak tahun 71 hingga hari ini tidak harus ada jaminan emas. Oleh sebab itu akhirnya itulah yang membuat akhirnya pemerintah negara-negara memprint atau mencetak uang itu tanpa batas ya, seenaknya. Sehingga itulah yang membuat akhirnya nilai uang itu menurun ya. Nah, oleh sebab itu dengan adanya penurunan purchase power ini, real inflasi yang terjadi hari ini di dunia rata-rata itu sebenarnya lebih dari 8% setiap tahunnya. Ya, satu contoh tadi saya sudah tunjukkan contohnya ya, di mana harga contoh ya, harga barang yang dulunya murah ya kalau kita anggap, maksudnya dengan uang yang sama Anda bisa beli banyak, tapi hari ini dengan uang yang sama Anda bisa belinya sedikit. Atau contoh sederhana misalnya Anda cek saja harga apapun yang ada di sekitar Anda, harga mobil ya, kemudian harga barang-barang, biaya pendidikan ya, harga makanan dan sebagainya, semua meningkat rata-rata di atas 8% setiap tahunnya. Nah, itulah kenyataan yang terjadi hari ini ketika Anda berinvestasi dalam bentuk uang fiat. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, jika Anda berinvestasi dalam uang fiat, berapapun hasil investasi yang Anda hasilkan hari ini, tentunya nilainya tetap tergerus karena setiap 10 tahun sekali lagi nilainya tergerus 80%. Berikut adalah pilihan kedua bagi Anda untuk berinvestasi dalam bentuk digital money, di mana sekali lagi baru ada sekitar 0,14% penduduk bumi berinvestasi dalam digital money ini. Dan digital money pertama dan satu-satunya hari ini adalah namanya Bitcoin. Market cap-nya hari ini sekitar 1,3 triliun dolar, di mana harian transaksinya mencapai 16,82 billion dolar ya. Dan tentu saja satu hal penting yang menyebabkan Bitcoin menjadi sebuah aset yang banyak diminati karena suplainya terbatas, yaitu hanya 21 juta Bitcoin saja, tidak dicetak tanpa batas seperti uang fiat. Dan inilah yang membuat terjadinya kelangkaan yang terjadi dengan Bitcoin dan membuat harganya menjadi makin mahal. Berikut adalah contoh perusahaan-perusahaan besar selain negara-negara besar juga tentunya mereka menyimpan aset mereka atau berinvestasi dalam bentuk Bitcoin ya. Satu contoh perusahaan pertama adalah MicroStrategy, perusahaan IT company besar di Amerika Serikat ya, di mana perusahaan ini tentunya sudah sangat profit dan sudah listing di bursa, di mana pada saat 2020 mereka memutuskan untuk membeli sekitar 226.331 Bitcoin, di mana buying price-nya itu sekitar 8,3 miliar dolar ya. Dan value hari ini tentu saja sekitar 12,8 miliar dolar. Ya, tentunya ini sebuah angka value yang peningkatannya luar biasa sekali. Dan tentu saja ini juga berhasil membuat MicroStrategy menjadi sebuah perusahaan yang diminati di bursa ya. Kemudian ada Marathon Digital, ada Galaxy Digital, dan ada Tesla ya, perusahaan mobil listrik yang memiliki sekitar 11.509 Bitcoin, yang mana pada saat harga beli mereka mengeluarkan uang sekitar 336 juta dolar dan value hari ini sudah hampir lebih dari 2 kali lipat, yaitu 655 juta dolar ya. Tentu saja banyak sekali perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak bisa saya tampilkan di sini, di mana mereka adalah bagian dari 0,14% ya, penduduk bumi yang berinvestasi dalam bentuk digital money yang namanya Bitcoin. Selain itu tentunya juga ada negara-negara besar yang juga menyimpan dan membeli Bitcoin ya, dan juga tentunya para masyarakat umum yang menyimpan Bitcoin. Satu contoh di Indonesia ada sekitar 20 juta pengguna aset digital di Indonesia ya, yaitu digital money, dan nilai asetnya kurang lebih hampir mendekati 200 triliun ya, mereka yang menyimpan aset dalam bentuk digital money seperti Bitcoin. Jadi seperti yang saya bilang tadi sahabat sekalian, ternyata keputusan Tesla untuk menggunakan strategi pembelian Bitcoin di Agustus tanggal 10 dan 2020 ya, itu membuat harga saham mereka meningkat drastis ya. Anda bisa lihat dari perbandingan peningkatan harga saham sejak Agustus 2020 hingga hari ini, saham daripada MicroStrategy atau MSTR itu growth 1339%. Bahkan pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan saham Nvidia, Tesla, Google, Microsoft, Apple, Meta, dan Netflix, dan juga Amazon ya. Jadi sekali lagi tentu saja inilah sebuah strategi yang sangat tepat dari MicroStrategy, yaitu CEO-nya Michael Saylor yang memutuskan memang menggunakan Bitcoin strategi untuk melipat gandakan aset daripada perusahaan. Jadi sahabat sekalian, peserta seminar malam hari ini ya, mengapa sih mereka itu
memilih Bitcoin gitu ya. Ada 4 pertimbangan dasar ya. Yang pertama adalah tentu saja Bitcoin mengalami lipatan harga itu setiap 4 tahun sekali. Dan ini sudah terbukti secara historis ya. Dan masa depan tentu saja akan diulangi lagi, yaitu melipat ganda setiap 4 tahun sekali ya. Yang kedua tentu saja tidak ada biaya penyimpanan dan juga pajak penyimpanan daripada Bitcoin. Jadi tidak seperti aset yang lainnya. Ketika Anda menyimpan aset lainnya, Anda akan dikenakan pajak ya. Kemudian Anda juga akan dikenakan biaya penyimpanan ya daripada aset Anda tersebut ya, ongkos operasional penyimpanan aset tersebut ya. Satu contoh, ketika Anda berinvestasi dalam bentuk properti, Anda harus siap-siap mengeluarkan biaya operasional untuk merawat properti tersebut. Demikian juga ketika Anda membeli aset dalam bentuk kendaraan, mobil ya, atau Anda memiliki aset financial misalnya dalam bentuk saham atau deposito atau yang lainnya, Anda akan dikenakan pajak ya. Jadi sekali lagi itu pertimbangan keduanya mengapa mereka menyimpan Bitcoin, karena menyimpan Bitcoin dengan jumlah berapapun sahabat sekalian belum dikenakan pajak dan tidak ada ongkos penyimpanan hari ini ya. Dan yang ketiga pertimbangan pentingnya adalah gampang sekali untuk dipindah tangankan bahkan dalam satuan yang pecahan yang Anda inginkan ya. Jadi bisa didiversifikasi dengan sangat mudah sekali dan bisa dipindahkan dengan jumlah berapapun kemanapun di seluruh belahan dunia hari ini. Tidak seperti aset yang lainnya tentu saja. Anda tidak mudah ya melakukan ini dengan aset lainnya ya. Dan yang keempat, biaya pemindahan tadi dengan biaya yang tentunya sangat murah sekali. Jadi artinya berapapun nilai value Bitcoin yang Anda pindahkan itu biayanya sangat-sangat masuk akal dan sangat murah sekali. Tidak seperti ketika Anda misalnya memindahkan aset dalam bentuk yang lain atau aset dalam bentuk uang fiat ya. Jadi inilah pertimbangan mengapa mereka ya, orang-orang kaya dunia, perusahaan-perusahaan raksasa dunia, bahkan beberapa negara besar menyimpan Bitcoin. Jadi sahabat sekalian, fakta bahwa Bitcoin mengalami lipatan harga setiap 4 tahun sekali itu ditunjukkan dari grafik ini ya. Ini adalah grafik harga Bitcoin dari 2010 hingga 2024 ya, tepatnya per 1 September 2024. Ya, Anda bisa lihat bahwa Bitcoin pertama kali diciptakan tahun 2008 dan baru akan habis 21 juta Bitcoin di tahun 2140 ya. Dan Bitcoin pertama kali memiliki value harga itu di 2010 ya. Kita lihat dari periode pertama yaitu 2010 hingga 2012 ya, harganya growth 45 kali lipat ya. Di 2012 atau sampai dengan 2016, di 4 tahun berikutnya itu harganya growth 71 kali lipat ya. Kemudian di periode ketiga dari 2016 di 2020 harganya growth 29 kali lipat, dan di 2020 hingga 2024 periode yang keempat itu growth 2,4 kali lipat. Apa yang terjadi, mengapa terjadi lompatan harga setiap 4 tahun sekali? Karena dalam perjalanan Bitcoin itu terjadi yang namanya metode halving setiap 4 tahun sekali, di mana halving itu membuat hasil tambang atau penambangan itu berkurang 50% dari sebelumnya. Dan ini membuat harga Bitcoin itu menjadi makin mahal. Kenapa? Karena mendapatkannya makin sulit sementara peminatnya makin banyak. Itulah yang membuat harganya naik ya. Lalu bagaimana dengan 2028 ya? Lompatan yang kedua akan terjadi 2028 dan itu disebut sebagai musim semi kembali daripada Bitcoin ya. Nah, tentu saja lipatan ini masih akan terus terjadi hingga 2140, di mana hingga 2140 masih ada sekitar 29 kali halving akan terjadi ya. Nah, inilah fakta dari perjalanan harga Bitcoin yang memang menunjukkan bahwa harga Bitcoin melompat setiap 4 tahun sekali. Dan fakta ini sudah cukup sebagai sebuah analisa teknikal yang digunakan oleh para investor dunia untuk memprediksi harga Bitcoin di masa depan. Jadi beda halnya dengan fiat money yang nilainya menurun terus. Digital money yang namanya Bitcoin itu nilainya justru mengalami peningkatan terus, di mana dalam waktu 14 tahun terakhir harganya meningkat sekitar 21,6 ya juta persen. Bayangin ya, 21,6 juta persen dalam 14 tahun terakhir ya. Saya akan berikan gambaran lagi bagaimana perbandingannya dengan uang fiat ya. Di gambar sebelah kiri Anda lihat rumah di tahun 2016 yang harganya 288.400 US dollar saat itu dibeli dengan 664 Bitcoin. Tapi di 2020 saat uang fiat membutuhkan jumlah 328.900 US dollar, artinya lebih banyak uang dibutuhkan untuk membeli rumah yang sama di 2020, dengan Bitcoin ya itu berkurang hanya 45 Bitcoin dibutuhkan untuk membeli rumah yang sama. Kemudian di tahun 2024 ya, di harga rumah yang sudah bernilai 434.700 US dollar dalam uang fiat itu dengan Bitcoin cukup hanya 6 buah Bitcoin saja ya, 6 keping Bitcoin ya. Nah, tentu saja ini membuktikan bahwa bagaimana luar biasanya peningkatan value daripada sebuah Bitcoin berbanding terbalik dengan penurunan value daripada uang fiat ya. Satu contoh lagi untuk lebih jelas yang sebelah kanan ya. Dengan uang yang sama ya, Anda bisa beli barang lebih sedikit makin tahun. Sementara dengan Bitcoin Anda bisa lihat di 2011 satu Bitcoin mungkin Anda hanya bisa belanja satu keranjang. Tapi 2017 dengan satu Bitcoin Anda sudah bisa beli sebuah mobil sederhana. Tahun 2024 bahkan Anda sudah bisa beli rumah sederhana dengan satu Bitcoin ya. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa kalau Anda berinvestasi hari ini dalam digital money yang namanya Bitcoin,
hasil investasi Anda itu akan berlipat-lipat karena nilai atau value-nya juga akan meningkat tajam ya. Itulah luar biasa kelebihannya berinvestasi dalam digital money. Lalu bagaimana kalau Anda misalnya berinvestasi dalam jangka pendek, contohnya dalam 3 tahun ya. Ini adalah salah satu contoh beberapa hasil investasi dalam 3 tahun terakhir yang saya ambil sumbernya dari Nasdaq ya, di visualcapitalist.com ya. Anda bisa lihat ini adalah perjalanan dari 2021 hingga 2023 ya. Ini adalah aset return atau hasil investasi yang Anda bisa terima dalam 3 tahun terakhir ya. Jika Anda berinvestasi dalam Bitcoin di 2023 mengalami kenaikan 156%, 2022 mengalami penurunan 65%, 2021 kenaikan 58%. Jadi total akumulasi peningkatan aset Anda kalau Anda berinvestasi dalam Bitcoin adalah 149% ya. Sementara kalau dalam S&P 500 ya 500 perusahaan terbesar di dunia, 2023 plus 25%, 2022 minus 20%, dan 2021 plus 29%. Totalnya Anda plus 34%. Sementara di gold Anda plus 12%, 2023, 2022 plus 1%, 2021 minus 6%. Totalnya Anda hanya profit 7%. Di bond atau surat hutang atau obligasi 2023 Anda plus 5%, 2022 Anda minus 12%, 2021 Anda minus 1%. Totalnya Anda minus 8%. Ya, komoditi 2023 minus 2%, 2022 plus 20%, 2021 plus 30%. Jadi totalnya plus 48%. Jadi dari perjalanan 3 tahun terakhir ini saja, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa tetap bahwa berinvestasi dalam digital money yang namanya Bitcoin itu tetap jauh lebih menguntungkan ya, dibandingkan dengan investasi yang dalam bentuk yang lainnya. Dan satu hal yang luar biasa sahabat sekalian, adopsi daripada Bitcoin itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan adopsi internet di masyarakat dunia. Anda bisa lihat grafiknya, yang warna orange itu adalah adopsi Bitcoin, yang warna abu-abu adalah adopsi daripada yang namanya internet ya. Internet mulai diperkenalkan tahun 1990, Bitcoin baru mulai diadopsi tahun 2014 ya. Namun Anda bisa lihat ternyata pergerakan adopsi daripada Bitcoin jauh lebih cepat dibandingkan adopsi internet. Tentu saja ini akan sangat penting sekali ya berkaitan dengan peningkatan value harga di masa depan. Karena peningkatan adopsi itu berarti peningkatan pengenalan dan pemahaman daripada Bitcoin, dan akan lebih banyak orang juga akan menyimpan aset mereka dalam bentuk Bitcoin sehingga permintaannya makin banyak. Nah, dengan kelangkaan jumlah Bitcoin yang ada, itulah yang membuat value harganya makin tinggi. Jadi sahabat sekalian, saat ini adalah ada satu gerakan di mana gerakan pemindahan ya aset yang sumbernya tadinya aset dari dalam bentuk fisik atau dalam bentuk financial, itu sekarang mulai pelan-pelan para investor dunia memindahkan menjadi bentuk digital aset, yaitu Bitcoin tentu saja ya. Kenapa? Ya tadi saya sudah sampaikan sebab pertama, sebab pentingnya ya. Ada beberapa sebab penting yang ingin saya perjelas lagi. Yang pertama adalah kalau Anda hari ini menyimpan aset dalam bentuk fisik, maka nilainya itu akan menurun seiring bertambahnya usianya atau seiring waktu. Satu contoh, Anda menyimpan sebuah mobil Ferrari sebagai koleksi misalnya hari ini. Maka dalam 5 tahun terjadi penyusutan harga yang sangat drastis. Bahkan harganya bisa drop lebih dari 50% nilai saat Anda harga beli. Ya, kemudian demikian dengan rumah. Ya, rumah itu properti itu drop nilainya setelah 70 tahun. Ya, artinya value-nya sudah menurun karena sudah mulai menua ya. Demikian juga dengan ranch misalnya atau perkebunan atau tanah ya, itu dalam waktu 100 tahun mengalami penyusutan di mana Anda harus bayar pajak, pemeliharaan dan sebagainya. Jadi artinya nilai investasi Anda itu sebenarnya akan habis dengan adanya penyusutan daripada fisiknya ya, maupun pajak yang harus Anda bayar ya, maupun juga yang kaitannya dengan penyusutan daripada nilai value uang ya. Nah, itulah yang terjadi kalau Anda menyimpan dalam bentuk physical asset atau aset fisik hari ini ya. Yang kedua, ketika Anda menyimpan dalam bentuk financial asset, misalnya seperti gold atau emas, silver, atau dalam bentuk saham atau obligasi, surat hutang atau deposito dan sebagainya, selama sekali lagi Anda menghasilkan uang fiat dari financial asset yang Anda lakukan hari ini, nilainya akan menurun akibat yang namanya inflasi. Ya, inflasi apa yang menyebabkan inflasi? Karena uang fiat dicetak tanpa batas, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Dan itu membuat purchasing power daripada uang fiat itu menurun nilainya. Ya, satu contoh misalnya begini. Anda misalnya berinvestasi dalam sebuah saham perusahaan ya. Misalnya nilai saham Anda itu misalnya berlipat-lipat kali lipat harga Anda dapatkan hari ini misalnya. Namun ketika Anda uangkan keuntungan Anda dalam bentuk uang fiat dan Anda belanjakan, semua barang-barang di sekitar Anda sudah naiknya juga lebih banyak daripada keuntungan Anda gitu loh maksudnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi yang secara Anda tidak sadari sebenarnya menggerus harta Anda. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa hari ini para investor dunia, orang-orang kaya dunia dan termasuk Anda memindahkan aset mereka yang tadinya adalah aset dalam bentuk fisik atau financial pelan-pelan dipindahkan dalam bentuk digital aset.
Lalu digital aset seperti Bitcoin itu sebenarnya harganya bisa sampai sejauh mana? Tentu saja karena jumlahnya yang terbatas, itu menariknya daripada harga sebuah Bitcoin. Kita bisa sangat mudah memprediksi harga Bitcoin itu tergantung daripada capital market atau penguasaan Bitcoin ini di market ya. Dan tadi kita udah bisa lihat bahwa hari ini dalam kondisi video ini dibuat di mana Bitcoin price itu harganya adalah $65.000 ya. Dan total market cap Bitcoin hari ini adalah 1,3 triliun dolar atau sekitar 0,14% saja daripada total aset di muka bumi gitu ya. Dan kalau kita buat grafiknya Anda bisa lihat belum kebaca gitu ya. 0,14% itu belum kebaca di grafik ya. Dan sekali lagi 0,14% itu masih sangat kecil nilainya dan harganya masih 65.000 US dollar. Nah, Anda bisa bayangkan ketika adopsi Bitcoin itu meningkat terus ya dan capital marketnya atau orang-orang yang menyimpan Bitcoin sudah jauh lebih banyak, mencapai 68 triliun dolar dan 68 triliun dolar itu adalah sekitar 2% saja dari total aset di muka bumi. Anda bisa lihat di grafik kedua ya, itu ternyata harga Bitcoin bisa mencapai 3 juta dolar. Ya, Anda bisa bayangkan ya, ketika total market cap Bitcoin mencapai 2% saja dari total aset di muka bumi, harga satu Bitcoin bisa 3 juta dolar. Ya, dan yang berikutnya itu adalah analisa pesimis ya. Kita lihat analisa middle gitu ya. Analisa middle itu ketika adopsi Bitcoin sudah jauh lebih baik. Ya, di mana orang yang menyimpan Bitcoin mencapai 280 triliun dolar atau sekitar 7% dari total aset di muka bumi, harga satu Bitcoin bisa tembus 13 juta dolar. Anda bisa bayangkan ya. Dan kalau kita lihat di analisa optimis sekali, di mana adopsi Bitcoin sangat tinggi dan orang yang menyimpan Bitcoin bisa mencapai 1030 triliun dolar ya, dan itu sekitar 22% dari total aset di muka bumi. Itu nilai harga satu Bitcoin bisa mencapai 48 juta dolar ya. Nah, itulah yang luar biasanya bagaimana harga Bitcoin itu kita bisa perkiraan dari nilai total market cap yang terjadi di muka bumi ya. Dan sekali lagi, kapan ini terjadi tentu saja tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Tapi yang jelas ini akan terjadi ketika total market cap-nya mencapai angka tersebut ya. Nah, ketika total market cap mencapai angka tersebut, maka terjadilah harga Bitcoin sedemikian rupa. Nah, itulah yang namanya prediksi harga sebuah Bitcoin. Lalu bagaimana prediksi dengan 2028 atau sekitar 4-5 tahun ke depan ya, dimana banyak sekali pengamat ekonomi dunia, bukan hanya saya gitu ya, yang meramalkan bahwa 2028 itu adalah musim semi berikutnya untuk Bitcoin ya. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tiap 4 tahun sekali Bitcoin mengalami lonjakan harga yang disebut sebagai musim semi yang berulang terus gitu ya. Dan berdasarkan Morgan Creek ya, sebuah capital management asset yang terkenal di Amerika, dan mereka cukup sering meramalkan mengenai harga Bitcoin dan banyakan benernya gitu ya. Mereka meramalkan bahwa di 2028 harga satu Bitcoin itu bisa tembus sekitar 300.000 US dollar ya di 2028 atau sekitar hampir 5 miliar rupiah kalau dirupiahkan gitu ya satu Bitcoin ya. Dan itu berarti kurang lebih sekitar 4,5 kali lipat dibandingkan harga terakhir di dekat-dekat halving 2024 ini, di mana 2024 ini kan harganya kisaran naik turun ya 1M, 900 juta, 1M dan seterusnya ya. Jadi artinya kalau 300.000 US dollar berarti di 2028 prediksi harga satu Bitcoin itu bisa 4,5 kali lipatnya daripada harga di 2024 ini ya. Tentu saja ini adalah satu lipatan harga yang luar biasa dahsyat ya, dan Anda sangat pantas sekali ya untuk menyimpan aset Anda dalam bentuk Bitcoin untuk Anda lihat lipatannya di 2028 sekitar 4-5 tahun kemudian. Lalu sahabat sekalian, pertanyaan penting untuk Anda hari ini ya, berapa Anda ingin memiliki Bitcoin di tahun 2028? Itu pertanyaan penting ya. Jadi artinya Anda setelah mendengar ini semua ya, Anda punya beberapa opsi pilihan ya. Anda hanya mendengar saja atau Anda mengambil action. Mengambil action berarti Anda harus memutuskan bahwa Anda harus punya Bitcoin sebelum 2028 ya. Jadi ini adalah gambaran aset yang Anda miliki di 2028 ya. Kalau Anda punya 0,1 Bitcoin saja, itu berarti nilai aset Anda sekitar 30.000 US dollar ya. Kemudian kalau Anda sekitar 450 jutaan ya. Dan kalau Anda punya satu Bitcoin berarti Anda punya aset sekitar 300.000 US dollar ya, sekitar hampir 5 miliar nilai aset Anda ya. Kalau Anda punya 3 berarti Anda punya hampir sekitar 15 miliar ya. Kalau Anda punya 10 ya, tentu saja Anda hampir punya 50 miliar rupiah ya. Kalau Anda punya 100 berarti Anda punya sekitar 500 miliar rupiah ya aset ya. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya tentu saja Anda di 2028 nanti mau punya aset dengan value berapa? Ya, itu kata kuncinya. Dan hati-hati dengan pikiran Anda, karena kalau pikiran Anda mengatakan bahwa Anda bisa punya 500 miliar, Anda akan bisa punya 500 miliar ya. Dan sekali lagi ini adalah prediksi nilai aset 2028 yang mengacu pada prediksi harga dari Morgan Creek Capital tadi ya. Sahabat sekalian, sekarang saya akan contohkan kepada Anda ya, misalnya di 2028 ya, Anda punya dream atau keinginan untuk bisa memiliki 10 Bitcoin ya.
Kenapa 10 Bitcoin ya? Tadi kita bisa lihat kalau Anda punya 10 Bitcoin berarti Anda punya nilai uang yang luar biasa gitu ya. Dan tentu saja Anda mungkin punya bayangan kalau Anda punya 10 Bitcoin ya mungkin Anda bisa belikan impian-impian Anda tentu saja yang Anda inginkan hari ini ya. Nah, cara pertama Anda memiliki 10 Bitcoin adalah Anda membeli 10 Bitcoin di market ya, kemudian menyimpannya sampai 2028. Nah, kalau Anda beli hari ini ya kurang lebih sekitar 10 Bitcoin kali 65.000 US dollar, berarti Anda harus merogoh kantong Anda 650.000 US dollar ya. Tentu saja ini jumlah uang yang tidak sedikit kalau Anda membeli 10 Bitcoin dengan jumlah sekian 650.000 US dollar ya. Jadi kurang lebih hampir 10 miliar Anda harus keluarkan uang ya kalau Anda membeli 10 Bitcoin hari ini ya. Namun satu hal yang perlu Anda ketahui adalah ketika Anda membeli 10 Bitcoin di market, Anda belum tentu bisa dapat 10 Bitcoin di market. Kenapa? Karena belum tentu ada orang yang menjual 10 Bitcoin. Nah, itu jawabannya ya kalau Anda melakukan pembelian dengan cara ini. Dan kalau Anda mau membeli 10 Bitcoin di market dengan cepat gitu ya, Anda harus membeli dengan harga lebih mahal. Ya, satu contoh misalnya harga marketnya 65.000 US dollar per satu Bitcoin. Kalau Anda mau cepat, Anda harus naikkan harganya ya dari 65.000 US dollar. Baru Anda bisa jual membeli dengan cepat gitu ya. Tapi kalau Anda tetap dengan harga normal atau harga lebih rendah ya kemungkinan Anda dapatnya juga sangat kecil ya untuk mendapatkan 10 Bitcoin ya. Dan yang kedua adalah terjadi yang namanya FOMO kalau Anda membeli Bitcoin seperti ini. Anda pegang 10 Bitcoin. Apa itu FOMO? FOMO itu adalah fear of better option. Artinya begini, ketika Anda megang 10 Bitcoin, tiba-tiba harganya naik misalnya. Harganya naik, anggaplah sekitar 2 kali lipat naik harganya ketika Anda lagi pegang gitu ya. Dan itu belum 2028, belum nyampe 2028. Artinya belum mencapai musim semi puncaknya gitu ya. Nah, beberapa dari investor, bukan beberapa ya, sekitar 90% investor ketika harga Bitcoinnya naik 2 kali lipat, itu mereka tidak mau kehilangan momentum. Mereka biasanya akan jual 10 Bitcoinnya ya. Nah, itu adalah psikologis investor Bitcoin biasanya ya. Mereka akan jual Bitcoinnya. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan momen yang sama. Mereka akan takut dan berpikir bahwa belum tentu ada momen seperti ini lagi gitu ya. Padahal targetnya jelas 2028 sebenarnya. Tapi tiba-tiba di 2026 misalnya atau 2027 tiba-tiba sudah 2 kali lipat, bisa saja kebanyakan akan lepas ya. Dan itu yang terjadi. Sehingga akhirnya di 2028 ketika harganya betul-betul mencapai musim seminya, puncaknya, udah nggak punya Bitcoin lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang orang jadi stres dengan hal yang kedua ini ya. Jual atau tidak itu kadang-kadang berkecamuk. Sehingga orang yang pegang Bitcoin 10 ini stres juga gara-gara harga naik gitu ya. Dan bahkan yang ketiga adalah bisa stres juga gara-gara harga turun gitu. Ya, itu disebut dengan FOMO. FOMO, fear of missing out. Artinya ketika harga turun ya, banyak investor itu melihat value Bitcoinnya itu menurun nilainya. Dan mereka ketakutan, stres. Ya, takut apa? Takut rugi lebih banyak gitu kan. Karena melihat value-nya turun gitu ya. Dan akhirnya 90% sekali lagi ketika investor Bitcoin mengalami hal ini, biasanya mereka akan jual di saat harga turun. Karena mereka stres, gak kuat melihat penurunan harganya. Ya kan? Nah, ini yang terjadi kepada 90% investor. Ya, tentu saja ada yang tidak seperti ini, yaitu sekitar 10%. Tapi sekali lagi, kalau Anda tidak kuat dengan FOMO dan FOMO ya, tentu saja ya sangat tidak disarankan Anda memiliki Bitcoin dengan cara ini ya. Ada cara kedua, sahabat sekalian, untuk mendapatkan Bitcoin dengan sesuatu yang lebih mudah ya, langsung dari sumbernya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Bitcoin ini di belakangnya ada teknologi blockchain ya, di mana Bitcoin itu 21 juta Bitcoin maksimum supply-nya itu belum ada di market semua. Yang sudah ada di market sampai dengan detik ini ya, sampai dengan 9 September 2024 ya, jam 00.10 adalah 19.751.556 Bitcoin yang sudah ada di market, yang sudah dipegang oleh orang yang ada di market ya, dan belum tentu mereka jual ya. Satu contoh, kalau Anda tanya sekarang kepada MicroStrategy, saya beli Bitcoinnya, mereka belum tentu mau beli ya, belum mau jual maksud saya ya. Mereka pegang sampai kapan mereka nggak tahu, karena tujuan mereka adalah store of value, menyimpan nilai kekayaan perusahaannya dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, jadi yang sisa yang belum ada di market yang akan ditambang sampai dengan 2140 adalah 1.248.441 Bitcoin lagi. Ya, jadi artinya Anda bisa mendapatkan dari sumbernya ini ya dengan cara penambangan ya. Di mana dalam proses penambangan setiap 10 menit sekali itu dihasilkan hari ini adalah 3,125 Bitcoin yang akan diberikan kepada Anda jika Anda berhasil melakukan penambangan Bitcoin. Dan angka 3,125 Bitcoin ini berlaku sejak 21 April 2024, yaitu halving terakhir kemarin. Dan ini akan berlaku sampai dengan 2028 di halving yang kelima. Tanggalnya kita belum ada yang tahu, karena tanggal pasnya sangat tergantung kapan jumlah Bitcoin itu selesai sampai dengan halving di 2028 ya. Jadi kita belum tahu tanggalnya, tapi tahunnya udah pasti 2028 ya. Dan saat itu terjadi seperti yang saya bilang tadi, terjadi musim semi lagi yang namanya Bitcoin ya. Jadi sahabat sekalian ya, untuk bisa mendapatkan Bitcoin Anda harus memahami dulu yang namanya Bitcoin hash rate. Bitcoin hash rate itu adalah
daya komputasi daripada penambang ya, yang merupakan daya komputasi ini tentunya didapatkan dari superkomputer dan mesin rig yang tentunya bekerja bersama ya, yang tujuannya untuk memvalidasi dan memproses transaksi dalam jaringan Bitcoin. Ya tentu saja ya ini diukur dengan dasar kekuatan ya daripada mesin tadi melakukan validasi transaksi dalam setiap detiknya ya. Nah, hari ini total hash rate daripada Bitcoin adalah 697,9 exahex per second atau setara dengan 697.900.000 terahash per second. Ya, ini sumber dari btc.com tanggal 9 September 2024 jam 00.48. Di mana tingkat difficulty-nya adalah 89,47 triliun. Jadi hash rate itu akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penambang di dunia yang memberikan hash power mesin mereka masing-masing ke dalam Bitcoin Network ya. Difficulty adalah tingkat kesulitan penambangan. Semakin banyak penambang di dunia, tingkat kesulitannya juga akan makin tinggi. Nah, ini adalah satu istilah penting yang Anda harus pahami sebelum Anda mengetahui bagaimana strategi untuk mendapatkan Bitcoin langsung dari sumbernya tentu saja. Jadi ini adalah rumus sahabat sekalian, berapa banyak Bitcoin yang Anda bisa dapatkan ya setiap harinya, setiap terahash daripada mesin yang Anda miliki. Rumusnya sederhana, yaitu Bitcoin hash rate ya dalam terahash dibagi dengan difficulty rate, dan Anda bisa lihat tadi di btc.com ya. Satu contoh dengan kondisi saat video ini dibuat, hash rate Bitcoin adalah 697.900.000 terahash per second ya. Kemudian difficulty-nya adalah 89,470 triliun ya. Nah, kalau dibagi maka jatuh nilainya adalah 0,00007 Bitcoin per terahash. Artinya setiap 1 terahash mesin Anda bisa mendapatkan 0,00007 Bitcoin. Ya, dan tentu saja ini belum dikurangi dengan biaya listrik dan maintenance ya, sahabat sekalian ya. Jadi sekali lagi, Anda untuk menghitung nilai Bitcoin yang Anda dapatkan per terahash, nah Anda tinggal hitung tadi ya, dari 0,007 dikalikan berapa terahash yang Anda punya. Ya, jadi dari sini sahabat sekalian Anda juga bisa menebak mana bisnis penambangan Bitcoin yang benar sama tidak gitu ya. Karena kalau Anda misalnya terjebak dalam sebuah bisnis money game dan Anda mendapatkan hasil mining, Anda bisa akan lihat apakah itu possible atau tidak gitu loh. Misalnya ya, Anda punya mesin di situ misalnya 1 terahash, ternyata Anda dapatnya bukan 0,0007, Anda dapatnya misalnya 0,005. Nah, itu udah tidak mungkin. Itu sudah impossible. Itu artinya Bitcoin yang Anda terima itu bukan dari penambangan tapi dari money game. Lalu berapa banyak hash power tentu saja yang harus Anda miliki. Misalnya tadi ketika Anda ingin punya 10 Bitcoin di 2028. Ya caranya sederhana ya, untuk mendapatkan jumlah Bitcoin total itu rumusnya kan sederhana, yaitu jumlah Bitcoin per hari per terahash yang Anda terima ya berdasarkan hitungan tadi dikalikan dengan berapa hari masa menambang. Misalnya kalau kita bicara 2028 4 tahun lagi itu sekitar 1460 hari ya kan. Nah, dikalikan dengan hash power penambangan ya, berapa hash power mesin Anda, maka ketemulah jumlah Bitcoin yang Anda dapatkan dalam 4 tahun. Nah, untuk menghitung 10 Bitcoin berapa nilainya ya, kita bagi aja ya dengan cara berikut ini, yaitu 0,0007 dikalikan 1460 hari, totalnya adalah 0,01022. Jadi berapa Bitcoin terahashnya adalah 10 Bitcoin dibagi dengan 0,01022, maka ketemu 978 terahash. Ini adalah power mesin yang Anda harus minimal miliki untuk target memiliki 10 Bitcoin dalam 4 tahun lagi, itu maksudnya ya. Nah, tentu saja ini semua kita belum memperhitungkan biaya listrik dan maintenance mesin ya. Ini artinya secara berturut-turut Anda harus setiap hari tidak pernah off Anda melakukan penambangan Bitcoin ya dengan kapasitas mesin 978 terahash. Maka dalam 4 tahun Anda akan menerima 10 Bitcoin ya. Lalu untuk mendapatkan 978 terahash ya, Anda bisa punya beberapa opsi. Opsi pertama, Anda bisa pilih mesin di market yang bisa menyediakan kapasitas 978 terahash. Ya, satu contoh, Anda membeli mesin Antminer S19 Pro. Ya, tentu saja satu mesin bukan 978 terahash. Anda harus punya beberapa mesin gitu ya, untuk bisa total Anda punya hash power 978 terahash. Kalau Anda beli di market hari ini, kurang lebih harga yang harus Anda keluarkan adalah 110.000 US dollar. Ya, tentu saja angka yang lumayan besar gitu ya, untuk bisa memiliki mesin dengan kapasitas 978 terahash per second ya. Dan belum lagi biaya listrik, maintenance dan sebagainya. Nah, itu kalau Anda membeli mesinnya. Nah, ada satu opsi yang lebih mudah, yaitu menyewa mesinnya atau istilahnya cloud mining. Dimana kalau mesin dengan kapasitas 978 terahash itu Anda kalau mau nyewa itu Anda cukup keluar uang sekitar 21.000 US dollar. Jadi masih make sense gitu ya, dan Anda bisa mendapatkan Bitcoin selama kurang lebih 4 tahun. Ya, tentu saja Anda untuk bisa menyewa ya Anda pilih perusahaan penyewa atau cloud mining company yang sudah proven ya dalam melakukan penambangan Bitcoin, sudah terbukti berhasil melakukan penambangan Bitcoin ya. Nah, ini adalah 2 opsi pilihan untuk Anda. Lalu misalnya bagaimana dengan Anda yang tidak punya cukup uang 21.000 dolar ya, sementara Anda ingin punya 10 Bitcoin 2028.
Jangan khawatir, Anda bisa mulai dengan $1.000 untuk menyewa mesin senilai $1.000. Anda akan juga dapatkan mesin yang kapasitas yang mereknya sama, yaitu Antminer S19 Pro, namun terahash-nya lebih kecil, yaitu 48 terahash ya. Di mana dengan 48 terahash Anda akan mendapatkan Bitcoin setiap hari selama 1400 hari sekitar 0,00027 Bitcoin atau total sekitar 0,0378 Bitcoin. Loh, berarti kurang dong. Dari mana? Saya kan pinginnya punya 10 Bitcoin. Sementara kalau saya dengan mesin saya sewa itu hanya 0,0378. Nah, bagaimana dengan sisanya? Nah, sisa Bitcoin Anda bisa dapatkan dengan cara membangun jaringan penambang Anda sendiri. Ya, di mana jaringan penambang Anda sendiri Anda bisa mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Dan mereka semua akan saling terhubung. Nah, ketika Anda sudah terakumulasi memiliki sekitar 18.000 penambang, ya, maka total hash power ke kumpulan penambang Anda adalah 48 terahash. Tadi kan Anda pribadi kan 48 terahash. Dikalikan dengan 18.000 miner atau penambang, maka totalnya adalah 864.000 terahash. Ya, nah 864.000 terahash Anda akan punya tambahan income itu sekitar 650.000 US dollar. Dan tentu saja ini dibayar dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, dibayar dalam bentuk Bitcoin sehingga Anda totalnya itu punya sekitar 10 Bitcoin, ya kan? Jadi Anda akan punya sekitar 10 Bitcoin. Karena kalau 650 US dollar ini dengan asumsi harga saat ini yaitu 65.000 US dollar, Anda akan dapat 10 Bitcoin ya. Nah, jadi artinya Anda tidak harus menyewa dengan 21.000 dolar, Anda bisa menyewa dengan 1.000 dolar, Anda bisa punya 10 Bitcoin di tahun 2028 ya. Dahsyat sekali ya. Jadi ini adalah perusahaan penambang Bitcoin yang menyewakan mesin penambangan yang kami rekomendasikan, yaitu iMine ya. Kenapa kami merekomendasikan iMine? Karena iMine kebetulan memiliki bisnis partner mining pool terbesar di dunia, yaitu Foundry USA. Dimana selain Foundry USA, iMine juga berpartner dengan Binance Pool ya, mining pool juga yang cukup besar dan ternama di dunia. Dan tentu saja Foundry USA dan Binance Pool sudah terbukti berhasil melakukan penambangan Bitcoin ya. Dan satu hal penting lagi adalah iMine juga bekerja sama dengan provider penambangan yaitu Minebase, yang mana Minebase menyediakan mesin dan fasilitas penambangan yang tentunya mereka juga sudah terbukti berhasil dalam melakukan penambangan Bitcoin sejak 2016. Selain sewa mesin yang 1.000 US dollar, Anda bisa memiliki paket sewa mesin yang lain ya, mulai dari 250 US dollar, 500 US dollar, 2.000 US dollar, 3.500 US dollar, dan 10.500 US dollar ya. Anda bisa pilih paket yang cocok untuk Anda berkaitan dengan target Bitcoin yang Anda ingin dapatkan di 4 tahun ke depan bersama dengan iMine. Dan nanti Anda bisa konsultasi dengan konsultan kami untuk bisa menentukan paket mana yang tepat untuk Anda. Satu kelebihan daripada iMine adalah biaya listrik yang dibebankan ke Anda sangat murah dan paling murah dibandingkan mining pool yang lain. Ya, dibandingkan cloud mining company yang lain maksud saya ya, di mana iMine hanya membebankan Anda 0,036 USDT per kWh. Di mana perusahaan hashing misalnya 0,1 USDT per kWh, hashing 24 0,07 USDT per kWh, ECOS 0,042 USDT per kWh. Jadi yang paling murah saat ini adalah iMine ya, hanya 0,036 USDT per kWh. Mengapa bisa demikian? Karena iMine menggunakan green energy mining, di mana sumber listriknya bukan batu bara dan minyak, tapi gas bumi. Gas bumi yang keluar dari perut bumi Argentina, tepatnya di lokasi penambangan mereka di Latam. Dan ini membuat sangat efisien dari sisi biaya listrik, karena gas buminya adalah gas bumi buangan ya. Artinya dibuang oleh pemerintah Argentina, namun kemudian dimanfaatkan oleh Minebase sebagai provider penambangan iMine untuk mengubahnya menjadi daya listrik. Selain itu, mereka menggunakan teknologi terkini dalam menyimpan mesin rig Bitcoin, yaitu dalam bentuk kontainer, di mana di dalamnya sudah ada pendingin ya, dan ini membuat yang namanya mereka juga sangat efisien dalam melakukan distribusi, kemudian dalam melakukan setting di lapangan, dan juga fleksibilitas dalam pemindahan misalnya ketika terjadi cuaca buruk. Nah, ini membuat mereka menjadi lebih efisien dibandingkan mereka harus membangun gedung untuk penambangan. Selain itu tentu saja mereka juga menggunakan 4 tipe mesin terbaik dan terkini teknologinya dalam dunia penambangan Bitcoin, yaitu Wattsminer M21S, Avalon Miner 1066 Pro, Innosilicon T3S, dan juga Antminer S19 Pro. Sahabat sekalian, mereka juga didukung iMine oleh professional tim yang luar biasa, yaitu Eyal Avramovic, CEO daripada Minebase yang merupakan mining provider company, Josh Mesquita, CEO daripada iMine yang merupakan perusahaan cloud mining, Hanil Pak, CEO IDAM yang menyediakan konsep edukasi dan networking system daripada iMine. Tentu saja 3 orang ini adalah 3 orang yang sangat luar biasa dan mereka sudah membuktikan berhasil melakukan bisnis penambangan Bitcoin sejak tahun 2017. Legalitas daripada iMine diterbitkan oleh pemerintah negara El Salvador karena memang baru satu-satunya negara yang sudah lengkap regulasi mengenai penambangan Bitcoin baru hanya ada di El Salvador. Jadi iMine sudah punya legalitas sebagai cloud mining company ya, kemudian sebagai pengajaran untuk Bitcoin investment dan juga Bitcoin network marketing konsep ya, itu sudah ada dalam legalitas dari pemerintah El Salvador untuk iMine.
Jadi sahabat sekalian, sekian dari saya. Anda sekali lagi bisa mempelajari lebih dalam bagaimana Anda bisa melipat gandakan aset Anda melalui digital money yang namanya Bitcoin. Dan sekali lagi, apapun bentuk investasi Anda hari ini, kalau Anda masih berinvestasi dalam uang fiat, maka nilai investasi Anda akan menurun 80% dalam setiap 10 tahun sekali. Oleh sebab itu, saya tidak menganjurkan Anda untuk berinvestasi yang hasilnya adalah uang fiat, namun Anda harus mulai beralih berinvestasi dalam bentuk digital money yaitu Bitcoin. Kenapa? Karena nilainya cenderung meningkat terus, ya kan? Dan tentu saja sekali lagi Anda bisa membuat perencanaan keuangan untuk melipat gandakan aset Anda dalam setiap 4 tahun sekali perjalanan Bitcoin di dunia, ya. Sukses untuk Anda semua.